Salam jumpa kembali di materi tenaga pemasaran digital. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi terkait tenaga pemasaran digital. Akan kita mulai dengan mendefinisikan terlebih dahulu digital marketing karena kompetensi pemasaran digital atau marketing digital itu tentu harus dipahami melalui definisinya terlebih dahulu. Digital marketing adalah komponen dari pemasaran yang menggunakan teknologi digital berbasis internet. Jadi konsepnya adalah konsep pemasaran tetapi basisnya adalah internet. Karena ini bagian daripada pemasaran berbasis digital dan internet, ini melibatkan strategi pemasaran bisa terkait promosi merek atau juga produk melalui digital dan juga internet seperti yang tadi telah dijelaskan. Digital marketing juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi merek atau produk melalui media digital atau internet. Ini tentu mencakup berbagai jenis strategi dan metode mencapai target pasar. Terkait dengan kompetensi pemasaran digital, di sini diterjemahkan ada 5 unit kompetensi pemasaran digital. Kelimanya ini tentu sangat dibutuhkan bagi tenaga pemasar digital. Yang pertama adalah menggunakan media sosial dan aplikasi daring. Melaksanakan kegiatan analisis di media sosial atau media bisnis digital, mempersiapkan konten digitalnya, mengoptimalkan pengelolaan rencana aplikasi digitalnya, dan juga menciptakan pengalaman bagi pengguna media digital tersebut. Kita akan jelaskan satu-satu supaya lebih dalam lagi memahami tentang kelima unit kompetensi tadi. Yang pertama adalah menggunakan media sosial dan aplikasi daring atau online tools, karena ini adalah menggunakan konsep digital di mana media yang digunakan adalah media sosial atau sosial media atau sosmed yang selama ini dikenal oleh orang, menggunakan aplikasi daring karena dia tidak dengan cara-cara konvensional atau cara lama. Sekarang ini sudah menggunakan konsep aplikasi daring. Cukup banyak nanti pilihannya. Begitu juga dengan yang kedua, melaksanakan kegiatan analisis di media sosial. Jadi kita juga harus mampu melakukan analisa di media sosial dan media bisnis digital. Jadi selain tadi kita bisa menggunakan media sosial, kita juga harus mampu melakukan analisanya. Yang ketiga adalah mempersiapkan konten digital. Mempersiapkan konten digital ini berarti kita sudah mau masuk untuk preparation atau persiapan apa-apa nanti yang akan kita buat untuk membuat produk kita atau usaha kita menjadi terlihat menarik. Yang keempat adalah mengoptimalkan pengelolaan rencana aplikasi digital. Nah, tentu kita harus merencanakan bagaimana cara mengelola aplikasi digital yang nanti kita gunakan. Dan yang kelima adalah kompetensi terakhir menciptakan pengalaman bagi pengguna media digital. Jadi kalaulah tadi aplikasinya sudah kita gunakan dan kita sudah memiliki konten, tentu ini menjadi experience tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi pengguna. Lebih detail lagi kita akan mulai masuk ke tiap-tiap kompetensi yang 5 tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah menggunakan media sosial dan aplikasi daring atau online tools. Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan organisasi dan komunikasi. Nah, penting sekali ketika kita menggunakan media sosial ini berkonsep aplikasi daring, kita harus menentukan kebutuhan organisasi dan komunikasinya bagaimana. Apa yang dibutuhkan oleh usaha kita, oleh produk kita,
dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan calon pelanggan atau pelanggan nantinya. Yang kedua adalah mempersiapkan pilar konten. Nah, ketika mempersiapkan pilar konten, kita sudah harus memahami menggunakan media sosial, pilar konten seperti apa nanti yang harus kita miliki, yang harus kita punya. Ini kita perlu sekali untuk persiapan. Yang berikutnya adalah memanfaatkan fungsi platform. Ya, kita tahu bahwa banyak platform media sosial yang nanti bisa kita gunakan. Ada Instagram, ada Facebook, ya ada juga platform-platform lain yang sekarang ini banyak bermunculan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan fungsi-fungsi platform yang ada di dalamnya, sehingga kita tahu nanti cara mengunggahnya seperti apa, ya, cara membuat tautannya seperti apa. Ya. Berikutnya adalah mempromosikan keterkaitan engagement pada organisasi. Ya. Kita harus memiliki engagement tentunya. Ya, jadi mengelola perencanaan konten secara berkala itu seperti apa untuk orang itu atau calon pelanggan atau pelanggan kita itu bisa engage, bisa memiliki kedekatan, keterikatan dengan kita. Ya, berikutnya adalah memantau keterlibatan organisasi dengan pelanggan. Nah, kita juga harus terus mengikuti, ya, kita pantau bagaimana organisasi kita, usaha kita atau produk kita dengan pelanggan, apakah baik-baik saja ataukah mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Ya, jadi menggunakan media sosial ini adalah sesuatu yang bagian daripada satu strategi pemasaran konsep digital. Sangat penting karena apa? Karena jauh lebih efektif dan jauh lebih mudah. Ya, jadi kita juga perlu memahami perbedaan dan persamaan konsep dari digital marketing dan social media marketing. Ini dua hal yang berbeda. Kalau digital marketing ini adalah kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand atau produk atau juga jasa dilakukan melalui media digital. Social media marketing adalah bagian daripada digital marketing tersebut. Jadi sosial media ini adalah salah satu cara dari part of atau bagian dari digital. Manfaat penggunaan sosial media ini tentu saja sangat memberi dampak yang sangat luas, ya, terkait brand awareness, ya, terkait brand loyalty, terkait brand authority, terkait dengan efisiensi, terkait dengan kemudahan, ya, terkait dengan measurement, ya. Ini tentu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang menggunakannya, bagi perusahaannya atau juga bagi organisasi-organisasi yang memanfaatkan sosial media marketing. Ada 7 langkah dalam menentukan channel media sosial. Ya, media sosial ini tentu banyak channelnya dan kita boleh pilih yang mana yang paling cocok gitu ya. Ada 7 langkah di dalam menentukan channel media. Yang pertama adalah kita harus memahami tujuan dari pemasaran kita. Tujuan pemasaran kita untuk apa, kemana. Yang kedua, kenali target pasar kita. Jadi kita juga harus tahu targetnya kita siapa ini, siapa yang kita sasar. Yang ketiga adalah melakukan riset dan evaluasi saluran digital marketing. Nah, ini juga langkah yang sangat penting karena tidak semua saluran digital atau channel itu cocok sama kita. Jadi kita harus mengevaluasi dan meriset. Yang keempat adalah menganalisa saluran yang telah digunakan. Kalau sudah kita gunakan, maka kita harus lihat kecocokannya tadi. Apakah itu efektif, apakah itu produktif untuk kita. Yang kelima adalah pertimbangkan kecocokan dengan bisnis Anda. Jadi kita perlu mempertimbangkan kecocokan dengan bisnisnya kita. Apakah sudah cocok atau? Yang keenam, gunakan kombinasi saluran multi channel. Nah, ini adalah aplikasi yang berkembang juga akhir-akhir ini di mana
menggunakan beberapa multi channel, ya. Jadi tidak hanya satu, karena dikatakan ini juga dapat dipertimbangkan untuk menggunakan kombinasi saluran digital. Karena apa? Akan tentu lebih efektif karena penyalurannya jauh lebih banyak, ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah uji dan evaluasi saluran yang dipilih. Jadi dari pemilihan-pemilihan tadi yang kita uji coba tadi, kita perlu menetapkan mana sebenarnya yang terbaik. Ada yang cocok dengan menggunakan Instagram, ada yang cocok menggunakan Facebook, ada yang cocok menggunakan uh, katakan marketplace gitu ya, ada yang cocok juga menggunakan Pinterest, ada juga menggunakan yang lain-lain. Jadi terserah kira-kira mana yang paling cocok, setelah dievaluasi baru itu. Yang kedua adalah ini unit kompetensi yang kedua, melaksanakan kegiatan analisis di media sosial dan media bisnis digital, ya, untuk unit kompetensi yang kedua. Kata kuncinya adalah analisis. Jadi tadi sudah kita gunakan, sekarang kita melakukan analisa. Ketika menganalisa, kita harus mengidentifikasi alat analisisnya. Ya, tentu ada alat, ada cara, ada alat yang digunakan ketika kita melakukan analisa. Ya, kita harus menguasai atau memahami cara penggunaan dari analytical tools ini, karena kita bisa mendapatkan informasi alat analisis yang terbaik tentunya untuk kita gunakan mengidentifikasi ketersediaan alat analisisnya, kemudian identifikasi tipe datanya, dan kemudian tentukan acuan data untuk mengukur dan meningkatkan keterikatan pelanggan. Jadi tujuannya adalah analisa ini kita bisa tahu dengan alat itu bagaimana caranya nanti kita mengidentify customer engagement atau keterikatan pelanggan, kedekatan dengan pelanggan. Yang berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, langkah berikutnya tentu tadi setelah kita memiliki analytical tools-nya adalah mengumpulkan dan menganalisis data-data yang sudah ada, yang kita dapatkan tentu harus kita analisa. Yang berikutnya adalah mengevaluasi pencapaian. Nah, setelah based on experience sudah berdasarkan pengalaman sudah terjadi sudah terjadi penjualan, sudah terjadi ada historical ya, ada pengalaman sebelumnya, maka kita harus evaluasi pencapaian tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum, atau perlu ditingkatkan. Memantau engagement tentu menjadi sesuatu yang juga sangat penting, karena kalau kita bisa memantau engagement, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk klien. Ya, semakin engage dengan klien atau calon klien, maka membuat berpeluang produk kita bisa meningkat penjualannya. Perusahaan kita tentu akan lebih. Kenapa analisis dalam digital marketing itu sangat penting? Ya, kalau tadi unit kompetensi kedua mengatakan analisis digital marketing sangat penting, karena dari sanalah kita bisa tahu bagaimana cara mengefektifkan kedekatan dengan pelanggan. Ya, kita memahami pelanggan itu seperti apa perilakunya. Kita bisa mengoptimalkan strategi-strategi pemasaran kita supaya lebih dekat dengan. Nah, ini tentu memiliki kaidah-kaidah di dalam konten nanti. Ketika kita nanti menulis konten, tentu ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti ya. Seperti konten tertulis dikembangkan sesuai dengan citra dan asas pemasaran. Konten tertulis dihasilkan secara akurat dan rinci gitu ya. Jadi banyak kaidah-kaidah di dalam penulisan konten. Ketika kita mau membuat konten, sebuah konten digital, kita harus mengikuti SOP, standar prosedur, ya, aturan-aturan yang umum yang tidak melanggar norma-norma. Mengevaluasi pencapaian dalam digital marketing ini juga sangat penting supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ya, kita tahu keberhasilan dari digital marketing ini sangat ditentukan oleh customer engagement. Itu tadi ya kita katakan, semakin kita terikat, produk kita terikat, memiliki kedekatan dengan pelanggan, maka akan berpeluang meningkatkan
keberhasilan dari produk atau usaha kita. Membangun follower menjadi sangat penting di dalam media sosial. Ini yang istilahnya dikatakan dengan building followers, membangun followers. Karena kalau sistem konven tidak menggunakan istilah follower di sistem konven, biasanya dikatakan itu adalah pelanggan, gitu ya, pelanggan atau orang yang sudah membeli. Gitu. Kalau di media sosial, sebelum customer itu menjadi pelanggan, akan sangat penting untuk membangun terlebih dahulu follower. Follower ini bukan berarti pelanggan, tapi bisa jadi calon pelanggan, ya, yang nantinya kita bisa convert atau kita ubah menjadi pelanggan. Maka penting membangun followers. Ya, untuk membangun followers ini biasanya yang dibutuhkan adalah konten yang kita buat harus menarik. Ya, kita harus mengenali siapa target kita. Kita harus melakukan riset tentang tren, apa yang lagi tren sekarang ini. Gitu. Kemudian kita harus bisa berinteraksi dengan follower-follower ini dengan baik, ya, yang membuat mereka senang, mereka happy. Kita juga harus menggunakan teknik SEO, Search Engine Optimization. Ya, kemudian kita juga harus mempromosikan melalui channel-channel lainnya, ya, banyak channel yang bisa kita gunakan. Contoh kita menggunakan yang channel berbayar, ada yang free, ada yang berbayar. Kita melakukan kolaborasi dengan pengguna lain, bisa juga melakukan kolaborasi dan kemudian menganalisa dan melakukan pemantauan. Kita bisa tahu follower kita itu senangnya apa. Yang berikutnya adalah unit kompetensi yang ketiga, persiapkan konten digital. Untuk mempersiapkan konten digital, ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan konten digital. Ya, kalau kita mempersiapkan konten ini, kita harus tahu kira-kira konten digital seperti apa sih yang dibutuhkan oleh produk seperti produk saya, oleh perusahaan saya ini. Nah, itu boleh didefinisikan nanti, gitu ya. Kemudian ketika mempersiapkan konten digital ini juga kita perlu mengembangkan konten tertulis, ya, karena nggak semuanya visual. Kadang-kadang kita juga harus membuat skripnya, ya, copywritingnya. Jadi kita harus mengembangkan konten-konten yang tertulis juga. Yang berikutnya adalah mengembangkan konten visual. Tadi saya katakan, ya, selain tertulis ada juga yang visual, ya, dalam bentuk gambar, video, ya. Dan yang terakhir adalah mengunggah konten digital. Dan terakhir adalah kalau kita sudah punya persiapan, kita harus juga punya pemahaman bagaimana cara etika mengunggah, memposting konten digital kita. Oke, jadi di dalam digital marketing ini proses persetujuan konten itu juga diperlukan. Jadi jangan ketika konten dibuat oleh seseorang di dalam tim itu langsung diposting, khawatirnya nanti bisa jadi tidak sesuai atau bisa melanggar norma-norma, maka perlu mendapat yang namanya persetujuan dari organisasi atau dari atasan biasanya, agar terlihat memang itu tidak menyalahi prosedur di dalam organisasi. Ya, di dalam menentukan konten yang tepat untuk target market ini kita harus memperhatikan 4 faktor, ya. Ada demografis, geografis, psikografis, dan behavioral. Behavioral, ya. Saya ulang, ya, jangan salah, ya. Behavioral, pencarian manfaat dan tingkat pemakaian. Jadi biasanya secara umum 4 faktor ini menjadi apa ini? Menjadi target market yang dipertimbangkan untuk membuat konten-konten, gitu ya. Karena kita harus mengenali demografisnya, kita mengenali geografisnya, karena bisa berbeda di dalam negeri, di luar negeri, gitu ya. Di satu provinsi dengan provinsi lain mungkin beda-beda, sehingga kita nanti bisa membuat konten sesuai dengan menyesuaikan dengan faktor-faktor yang dimaksud tersebut.
Prinsip menentukan konten digital dalam digital marketing itu umumnya ya format konten ditinjau untuk menjaga konsistensi kebutuhan konten tertulis dan visual secara digital ditentukan sesuai tujuan pemasaran. Yang terakhir adalah platform untuk konten internal dan eksternal ditentukan agar batas penggunaan setiap platform jelas. Nah, kaidah di dalam mengembangkan konten tulisan. Jadi kalau membuat konten yang sifatnya tulisan, maka konten tertulis dikembangkan sesuai dengan citra dan aktivitas pemasaran. Konten tertulis dihasilkan secara akurat dan rinci. Gaya penulisan digunakan dengan jelas sesuai target market, sehingga marketnya senang karena cara-cara penulisannya tepat. Ya, kalau anak muda, tentu dengan gaya penulisan anak muda gitu. Kalau segmennya adalah orang tua, cara penulisannya juga dengan seperti itu. Kaidah dalam mengunggah. Jadi kalau ketika memposting juga ada kaidahnya untuk konten digital. Konten diunggah ke platform digital dengan syarat menggunakan file yang sesuai. Ya, ada file tertentu untuk platform tertentu. Jadi harus disesuaikan. Konten disajikan dalam visual yang sesuai dan memenuhi etika, tidak boleh melanggar etika. Konten diatur untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Ya, jadi pastikan konten itu memberikan masukan, memberi pengalaman, memberikan experience, memberikan sesuatu yang membuat calon pelanggan atau pelanggan itu merasa menikmati dan kemudian bermanfaat konten yang kita posting atau kita unggah. Kita akan masuk ke unit kompetensi yang keempat. Mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan rencana aplikasi digital. Nah, ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengoptimalkan pengelolaan media sosial kita dan rencana aplikasi digital kita, maka kita harus menentukan media sosial yang digunakan dan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, sekarang ini sudah menetapkan ini. Oke, misalnya saya tetapkan saya pakai Facebook atau kita pakai Facebook, maka kita juga harus tahu syarat-syarat yang dibutuhkan ketika kita posting di Facebook. Ya, tata caranya seperti apa. Karena setiap platform memiliki aturan sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah menentukan kriteria dan kinerja platform media sosial. Jadi kriteria dan kinerja platform media sosial itu juga berbeda-beda. Ya, sangat berbeda yang namanya cara kerja TikTok dengan cara kerja Instagram. Ya, karena TikTok punya segmen sendiri, Instagram punya segmen sendiri, gitu. Facebook punya segmen sendiri. Gitu. Nah, jadi harus ditentukan kriteria dan kinerja platform dari media sosial tersebut. Berikutnya adalah mengembangkan pedoman konten, pilar konten. Jadi harus dikembangkan pedoman kontennya. Jadi ditentukan implementasi, kira-kira anggarannya berapa, gitu ya. Kemudian mengembangkan aturan standar untuk merespon dalam interaksi. Jadi seringkali ketika kita memposting sesuatu direspon oleh pelanggan gitu, dan ketika kita mau merespon kembali, misalnya barangkali contoh kemarahan pelanggan atau pujian pelanggan, maka bagaimana cara kita berinteraksi meresponnya itu menjadi sangat penting. Itulah yang disebut bahwa kita harus mengembangkan pedoman konten, ya. Yang berikutnya adalah mengembangkan dan mendokumentasikan aturan dan prosedur. Jadi aturan-aturan tadi, SOP tadi kita harus terus kembangkan supaya kita tidak menjadi kaku ya karena terus-menerus menggunakan SOP atau ketentuan yang sama, tapi kita harus terus kembangkan dan kemudian kita dokumentasikan setiap kita melakukan pengembangan tadi, ya. Inilah cara mengoptimalkan pengelolaan media sosial, ya. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan strategi. Oke, strategi sudah kita buat, ya. Tadi konten-konten sudah kita buat, maka kita harus lakukan implementasi strategi, ya, dengan cara mengembangkan rencana actionnya apa ini, gitu ya.
mempersiapkan dokumentasi untuk media sosial. Jadi apa-apa konten-konten tadi yang sudah siap untuk kemudian dibuat strategi-strategi baru, kemudian mengidentifikasi dan mengkomunikasikan prioritas, ya prioritas apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian memantau aktivitas daring. Terakhir adalah bagian daripada strategi ini memantau aktivitas daring dari media sosial kita, gitu ya. Kita lihat secara berkala. Oke, itu yang keempat, ya. Konten pilar dalam digital marketing disebut juga panduan atau halaman berisi informasi penting dari strategi sebuah konten. Ya, manfaat dari konten pilar ini, pembuatan konten lebih terencana, sesuai dengan kebutuhan audiens, mengoptimalkan SEO, meningkatkan konversi, serta identitas brand menjadi lebih kuat dan konsisten. Jadi, konten pilar ini seperti rancang bangun, ya, rancang bangun dari apa yang akan kita buat di media sosial atau di digital marketing kita. Cara dalam mendatangkan traffic pada sosial media ini juga sangat penting. Tadi kita katakan bahwa perlu membangun follower. Ya, follower tentu akan mau mengikut kita apabila konten kita menarik. Ya. Maka kalau menarik, maka akan bisa mendatangkan traffic. Orang suka datang ke platform kita, orang bisa suka datang ke dalam marketing digital konsepnya kita, sosial medianya kita, gitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa untuk mendatangkan ini ada beberapa. Ada yang menggunakan free traffic, ini yang gratisan gitu ya. Contohnya Facebook, marketing, SEO, blog, dan sebagainya. Nah, ada yang paid traffic yang berbayar. Jadi contoh kita pakai Google Ads, IG Ads, ya, Instagram Ads, dan sebagainya. Ada yang GV traffic, joint venture traffic, contohnya kita menjadi reseller marketing, affiliate marketing, atau kita yang justru membuat reseller dan affiliate marketingnya, gitu ya. Dan ada juga yang own traffic, contoh kita membuat email marketing, WA marketing kita, list buildingnya kita, itu juga bisa menciptakan cara dalam mendatangkan traffic. Ya. Mendatangkan traffic itu artinya orang yang keluar dan masuk di dalam bisnisnya kita secara digital. Unit kompetensi yang terakhir adalah unit kompetensi yang kelima, menciptakan pengalaman bagi pengguna media digital. Jadi setelah tadi kita persiapkan, kita buat konten digitalnya, ya kemudian yang terakhir ini adalah kita menciptakan pengalaman, membuat customer experience, ya ketika mereka sudah masuk ke dalam digital kita mereka masuk ke dalam marketing konsepnya kita, mereka merasakan bagaimana berinteraksi sama kita, itu akan menjadi sebuah pengalaman ya bagi mereka, ya berinteraksi dengan kita. Oke, nah ini adalah customer journey yang umumnya, ya. Jadi ada 5 customer journey, perjalanan dari customer, tahapan pengalaman pelanggan. Biasanya mereka, ya tahapan awal adalah mengenali kita dulu, ya mengenali produknya kita gitu lewat digital marketingnya kita. Mengenali belum tentu beli, ya mengenali belum tentu langsung belanja gitu. Mereka biasanya kenal dulu. Nah, penting untuk membuat mereka kenal. Ya, konsep digital marketing tadi itu mengajak mereka itu untuk kenal terhadap produk kita. Ya, dengan konsep digital marketing dan produk kita yang berkualitas, kita tentu expect mereka naik ke level berikutnya. Mereka tertarik. Ya, kalau naik ke level berikutnya, mereka tidak hanya kenal produk kita, tetapi tertarik terhadap produk. Nah, kalau tertarik, apakah sudah langsung pasti beli? Belum tentu. Apakah sudah jadi pasti pelanggan? Belum tentu. Gitu. Nah, maka kita perlu level berikutnya. Mereka karena tertarik, akhirnya mereka bertanya, produk apa ini? Perusahaan apa ini? Sepertinya keren, sepertinya menarik sekali gitu ya. Jadi ada keinginan untuk bertanya. Ini adalah level ketiga. Journey yang keempat adalah, atau level keempat adalah mereka bertindak. Mereka sudah melakukan aksi dengan cara, ya saya mau beli. Wah saya mau jadi pelanggannya. Wah saya mau beli belanjanya di sini. Itu adalah level yang keempat. Ya, yang sangat diinginkan oleh semua perusahaan, orang bertindak untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir adalah merekomendasikan, ini adalah level yang tertinggi, journey tertinggi. Pelanggan kita itu menjadi advokat, mereka menjadi
orang yang mewakili kita merekomendasikan produk kita kepada temannya, kepada keluarganya, kepada siapa saja bahwa produk kita bagus, layanan kita bagus. Ini adalah customer journey yang umum yang menjadi tantangan bagi usaha bagi kita. Kita akan definisikan apa yang kita sampaikan tadi, 5 tadi itu dalam hal menciptakan pengalaman, menciptakan pengalaman bagi pengguna media digital. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan. Kita harus sudah tetapkan tujuannya. Sebenarnya saya menggunakan media digital ini buat apa, arahnya kemana, karakteristik produknya seperti apa, brandnya seperti apa. Jadi kita sudah menyesuaikan semuanya. Yang kedua adalah mengklasifikasi pengguna dan tipe percakapan. Nah, kita sudah mulai tahu nih, oh pelanggan seperti ini, modelnya seperti apa, tipe pelanggan seperti ini seperti apa, cara berkomunikasinya seperti apa. Kita sudah tahu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita akhirnya nanti bisa melakukan satu tindakan. Oh, harusnya kita jika ingin memuaskan customer itu caranya dengan cara seperti ini. Karena apa? Sudah kita bisa klasifikasikan penggunaan produknya kita. Yang berikutnya adalah menggambarkan pengalaman pelanggan dan perjalanan pelanggan di media digital. Jadi karena kita tahu pelanggan-pelanggan di media digital kita, contohnya di Instagram, kita tahu, contoh katakan kita punya produk yang kita jual di Instagram. Kita sudah lihat gitu ya, bagaimana mereka belanja, bagaimana cara mereka belanja, bagaimana mereka menghabiskan uangnya, kira-kira spend uangnya berapa gitu, untuk siapa produknya, terus kemudian digunakan untuk apa. Nah, di sana kita sudah dapat gambaran secara besar tentang produk tersebut. Nah, itulah gunanya kita memiliki pengalaman terhadap experience pelanggan. Dan yang berikutnya adalah menciptakan kesempatan untuk menjalin keterikatan dengan pelanggan. Nah, karena mereka sudah jadi pelanggan kita, maka perlu kita melakukan customer engagement, keterikatan, kedekatan. Supaya apa? Supaya pelanggan yang sudah pernah berbelanja sama kita itu bisa berbelanja lagi kepada kita. Ya, tentu kita harus melakukan hal-hal tertentu terkait dengan media digital, bisa dengan berkomunikasi yang baik, gitu ya, bisa dengan cara misalnya mengucapkan selamat ulang tahun ketika kita tahu dia ulang tahun kapan, atau kita mungkin memberikan bonus ketika kita tahu dia sering berbelanja di toko kita, gitu ya. Jadi ini cara menciptakan, menjalin keterikatan dengan pelanggan. Berikutnya adalah berkomunikasi, mengawasi, dan merespon pelanggan. Nah, ini tadi juga kita harus selalu sering berkomunikasi, kita kontrol atau kita monitor pelanggan, siapa yang menjadi pelanggan yang sangat penting bagi kita, gitu ya. Nanti kan ada juga klasifikasi pelanggan. Yang terakhir adalah mengulas dan mengevaluasi berdasarkan pengalaman pelanggan. Dari pengalaman-pengalaman pelanggan, apakah dia puas, apakah dia komplain, apakah dia merasa bahwa beruntung belanja sama kita, dari sana kita bisa evaluasi. Itulah 5 kompetensi ya, atau unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaku digital marketing ya, sehingga tenaga-tenaga digital marketing ini jika menguasai kelima unit kompetensi tadi, mungkin akan lebih mudah ya membuat konsep, meningkatkan penjualan di dalam usahanya. Ada 6 cara berinteraksi dengan audiens. Ya, ini tahapan lanjutan dari apa yang tadi kita jabarkan, yang memahami kepribadian audiens, membangun interaksi melalui social media management, meningkatkan keterlibatan audiens, menargetkan audiens yang tepat, mengikuti tren media sosial, mengenali audiens dengan alat digital monitoring, ada alatnya. Yang terakhir adalah tools digital marketing. Nah, ini adalah tools digital marketing yang sering kali digunakan orang, ya. Tentu kita akan memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada Google Analytics, ada Google Ads, ya, advertising, ada Hotsuite, ada HubSpot Marketing, ada Ahrefs, ada Mailchimp, ada Social Mention, ada Sociabuzz, ada Yoast, dan ada
SEM, RAS. Nah, tentu tidak semuanya harus kita gunakan. Kita akan menggunakan sesuai dengan karakteristik produk atau usaha kita. Itu saja semua yang terkait dengan 5 unit kompetensi dari digital marketing. Semangat belajar terus, semangat sukses untuk menjadi tenaga digital marketer. Salam sukses.